Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dalam berkat firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat memasuki pekan kehidupan yang baru. Adapun firman Tuhan yang menjadi rema buat kita saat ini terambil berdasarkan kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Dan judul renungan kita adalah ketekunan versus tekanan. Ketekunan versus tekanan. Nah, sebelum kita membaca ayat firman Tuhan saat ini dan sambil mendengarkan akan perenungannya, saya mengajak saudara berdoa. Mari berdoa, saudara. Ya Tuhan, Elohim dan Bapa kami, terima kasih atas anugerah kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami mohon juga agar Engkau tetap menguasai kami, menguasai hati dan pikiran kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang kata tekun, maka mari kita sepakat bersama bahwa ketekunan itu bukan hanya digunakan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, kalau kita berbicara tentang kata tekun, maka ketekunan itu bukan hanya dapat kita gunakan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ketekunan bagi orang percaya, bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ya, kita juga harus meyakini bahwa ketekunan juga diperlukan dalam perjalanan iman kita. Maka mengapa demikian, saudara? Mengapa ketekunan diperlukan dalam perjalanan iman kita? Jawabannya adalah sebab ada banyak tekanan-tekanan yang muncul sebagai konsekuensi dari perjalanan keimanan kita. Bahkan di sini, saudara-saudara, melalui bacaan firman Tuhan saat ini, Rasul Yakobus bahkan memberikan anjuran, memberikan penegasan agar umat Tuhan tidak hanya tekun bekerja. Perhatikan, Yakobus memberikan anjuran agar umat Tuhan tidak hanya tekun bekerja, tekun belajar, tetapi juga tekun dalam hal menderita. Saudara, mungkin kita berkata bahwa ini berarti bahwa umat Tuhan diminta untuk memilih jalan penderitaan, dan karenanya harus mencari penderitaan. Bukan begitu, saudara-saudara. Maksudnya adalah agar ketika sebagai umat Tuhan kita menghadapi penderitaan, umat Tuhan itu harus tekun di dalam penderitaan agar umat Tuhan tidak menjadi patah semangat. Bahkan penderitaan yang dihadapi itu dan disikapi itu harus dihadapi dan disikapi secara Kristiani. Ya, ketika kita menghadapi penderitaan itu secara Kristiani, maka itu akan menghasilkan kesaksian yang menguatkan diri kita dan juga menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Sudah banyak tokoh iman yang membuktikan bahwa ketekunan dalam menghadapi penderitaan setidaknya menghasilkan dua hal, yaitu kehidupan rohani yang semakin tangguh dan keteladanan yang memberkati hidup orang lain. Khususnya di dalam kita bersaksi, menyaksikan akan pergulatan kita dengan penderitaan-penderitaan tersebut. Kita perhatikan di ayat yang ke-11. Karena firman Tuhan berkata di ayat yang ke-11, sesungguhnya kita menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi kalau saudara dan saya tetap bertekun di dalam penderitaan, tetap semangat, tetap bertekun di dalam iman, sekalipun dalam penderitaan, maka saudara dan saya adalah orang yang pantas disebut orang yang berbahagia. Nah, saudara-saudaraku umat Tuhan Yesus, mungkin saat ini keadaan sedang menekan kita begitu rupa dengan berbagai macam hal. Seperti saat ini saudara dan saya sangat tertekan dengan sakit penyakit. Kita sudah berobat, kita sudah melakukan segala hal, tapi belum juga ada tanda-tanda pemulihan. Mungkin saat ini saudara dan saya mengalami tekanan karena usaha kita belum juga menunjukkan progres yang maju, sementara tuntutan kehidupan terus bertambah, membuat kita semakin stres, saudara. Mungkin saat ini kita berada dalam tekanan sebab karir kita selalu gagal. Mungkin saat ini kita juga berada dalam tekanan karena kita belum juga mendapatkan pekerjaan. Mungkin saat ini kita berada dalam keadaan yang tertekan karena kita belum juga memperoleh keturunan. Atau rumah tangga kita sedang ada dalam permasalahan. Atau tekanan-tekanan tentang kebutuhan-kebutuhan hidup. Nah, saudaraku, jika kita menjawab ya, saat ini kita berada dalam tekanan, maka jangan mau kalah. Jangan mau kalah dengan tekanan. Ya, hadapi tekanan dengan ketekunan di dalam Tuhan.
Hadapi tekanan dengan ketekunan, berusaha di jalan yang Tuhan kehendaki. Maka saudara dan saya akan dapat menghadapi sekaligus mengalahkan tekanan-tekanan dan pergumulan-pergumulan tersebut. Dan kita menjadi berkat bagi diri sendiri dan juga berkat bagi sesama. Saudara-saudaraku, satu kali ada seorang anak muda yang melamar di sebuah perusahaan yang besar. Nah, saudara-saudara, anak ini masih sangat muda. Ketika dia dipertemukan dengan pimpinan perusahaan tersebut, pimpinan perusahaan ini merasa sangat heran karena anak ini sangat muda. Dan pimpinan itu berkata kepada anak ini, "Apa motomu, nak? Sehingga kau berani melamar di perusahaan yang besar ini?" Lalu anak muda ini berkata, "Moto hidup saya sama dengan moto Anda, Pak." Jawabannya sangat singkat. Tetapi pimpinan ini kurang mengerti. Apa moto hidupmu? Apa itu yang katanya sama dengan moto kehidupan saya? Lalu anak itu berkata begini, "Itu loh, Pak. Saya baca di pintu masuk ruangan Anda, di situ ada kata dorong. Moto hidup saya selalu tidak takut gagal. Saya selalu terdorong, saya selalu tekun menghadapi kegagalan, dan saya terdorong untuk melakukan setiap kali usaha." Anak laki-laki itu pun akhirnya mendapatkan pekerjaan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, bisa kita katakan begini. Ingat, penyebab orang gagal adalah orang yang berpikir tapi tidak bertindak. Penyebab orang gagal adalah orang yang bertindak tapi tidak berpikir. Amin. Mari berdoa, saudara. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kedahsyatan firman-Mu pada saat ini yang mengajar kami untuk tetap berada di dalam ketekunan, sekalipun kami menghadapi berbagai macam tekanan. Karena kami percaya, kami akan disebut orang-orang yang berbahagia ketika kami menghadapi tekanan-tekanan. Kami menghadapinya dengan ketekunan iman di dalam Tuhan Yesus. Bapa di sorga, dengan ketekunan iman kami serahkan akan rumah tangga kami, akan anak-anak kami, akan pekerjaan dan usaha-usaha kami, akan segala macam kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kami. Mari Tuhan, kami percaya, dalam ketekunan iman kami percaya selalu ada cara Tuhan untuk menopang kami sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dalam rumah tangga kami masing-masing, di dalam pekerjaan dan usaha kami. Juga di dalam hari tua kami percayakan hidup kami, ketekunan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga masa tua kami tidak harus tertekan dengan kondisi-kondisi ketuaan kami, tapi kami semakin membara, terus berkobar-kobar di dalam iman yang tekun, hanya berharap dan bersandar kepadamu di hari tua kami. Berkati akan ketekunan kami dalam menghadapi segala macam proses pemulihan bagi kami yang sakit. Kami percaya bahwa ketekunan kami akan berbuahkan sesuatu yang indah pada waktunya. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, berkati juga ketekunan-ketekunan anak-anak kami dalam mengejar cita-cita dan harapan mereka. Lalu Tuhan, Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami di dalam ketekunan para pemerintah-pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, mulai presiden, wakil presiden, sampai kepada pemerintah-pemerintah di tingkat daerah. Berkati pemerintah kami yang tekun melaksanakan tanggung jawabnya. Di dalam ketekunan mereka pasti akan membawa kehidupan bahagia bagi bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasih dan cintai. Berkati TNI Polri, berkati semua yang terlibat di dalam kepemimpinan bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu akan para pemimpin-pemimpin rohani kami, para alim ulama dan juga para rohaniawan, khususnya para pendeta, para penatua diaken dan pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara dalam ketekunan mereka masing-masing. Tuhan menjadi berkat bagi para pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya bahwa ada begitu banyak persoalan dan tekanan yang menghadang kami di pekan hidup yang baru ini. Tapi kami tetap yakin, dengan ketekunan kami tetap berkata bahwa Tuhan tidak jauh dari hidup kami. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Lalu Tuhan, izinkan kami untuk menerima kuasa kasih-Mu di dalam ucapan berkat saat ini.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan saudara-saudara hamba yang mendengarkan kanal YouTube ini, menyertai akan kehidupan rumah tangga mereka, anak-anak, cita-cita dan harapan mereka, menyertai akan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan seluruh tim kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat hidup tekun dan ingat Tuhan sayang kita semua. Shalom.